Bab 911. Ketika Raja Api Merah mendengar kata-kata Xiang Shaoyun, matanya berbinar, dan dia bertanya, "Guru, apakah Anda sudah mendapatkan kembali ingatan Anda?" Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian mengangguk dan berkata, "Sebagian, tetapi tidak semuanya. Mungkin aku memang reinkarnasi dari gurumu." "Tidak, kaulah dia." "Bukan reinkarnasi," tegas Raja Api Merah. "Sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini. Kematian seorang sesepuh akan menjadi masalah besar bagi akademi. Kita harus pergi secepat mungkin." Xiang Shaoyun mengalihkan topik pembicaraan. "Kau pergi, Tuan. Dengan kondisiku saat ini, aku tidak akan mampu pergi," kata Raja Api Merah sambil menghela napas. "Kau boleh pergi asalkan kita memutuskan rantai ini," kata Xiang Shaoyun sambil pedang suci bercahaya muncul di tangannya. Pedang suci itu bersinar dengan aura cemerlang dan menerangi seluruh ruangan. Mata Raja Api Merah berbinar-binar penuh kegembiraan saat dia berkata, "Ini pedang suci berkualitas tinggi. Kita bisa mencobanya." 9 rantai besar yang melilitnya adalah rantai suci. Tanpa rantai berkualitas tinggi seperti itu, rantai-rantai tersebut tidak akan mampu mengurungnya di sini. Selain rantai-rantai tersebut, ada juga formasi di sini yang akan aktif dan menghancurkan ruang bawah tanah bersamaan dengan Scarlet Flame Monarch begitu rantai-rantai tersebut hancur. Untungnya, setelah bertahun-tahun bersembunyi di ruang bawah tanah, meskipun vitalitasnya menurun, Raja Api Merah juga telah mengembangkan banyak trik jitu. Dia mampu menghancurkan formasi tersebut secara paksa. Dengan demikian, tidak akan ada formasi yang aktif bahkan setelah rantai-rantai itu dihancurkan. Xiang Shaoyun mengangkat pedang suci dan mengarahkannya ke rantai suci. Mendering. Suara keras terdengar, dan guncangan susulan menghantam Xiang Shaoyun hingga terpental ke dinding. Jika dia tidak mengenakan baju zirah suci, dia pasti akan terluka parah. Sangat sulit, keluh Xiang Shaoyun setelah kembali berdiri. Ia mengira rantai itu bisa dipatahkan dengan mudah, tetapi tampaknya itu hanya angan-angan belaka. "Kau masih terlalu lemah. Sayang sekali tubuhku tersegel, dan aku tidak bisa memegang pedang. Kalau tidak, aku pasti bisa memotong rantai ini," kata Raja Api Merah dengan muram. Sebelumnya, ia hanya mampu membunuh Yu Yuchen secara kebetulan karena menggunakan rantai suci. Sebenarnya, ia hampir tidak bisa bergerak. Meskipun Xiang Shaoyun memiliki pedang suci, ia tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya dengan benar, dan ia tidak mampu melepaskan kekuatan sejati pedang tersebut. Karena itu, ia tidak bisa mematahkan rantai tersebut. "Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa mengatasi beberapa rantai ini," kata Xiang Shaoyun dengan marah. Rambut hitamnya berayun-ayun, dan auranya meningkat saat dia mengerahkan kekuatannya hingga maksimal. Dia menggunakan teknik pedang langit yang mempesona, melepaskan seberkas cahaya yang indah dalam upayanya untuk mematahkan rantai itu dengan satu serangan. Dengan serangkaian percikan api lainnya, dia terlempar lagi. Rantai suci itu tidak putus, tetapi muncul retakan. Itu bukan luka yang dalam, tetapi cukup jelas untuk dilihat dengan mata telanjang. "Haha, beberapa kali lagi, dan aku akan bisa memutus rantai ini," kata Xiang Shaoyun sambil tertawa riang. Ekspresi Raja Api Merah juga berubah seiring dengan meningkatnya kegembiraan di hatinya. Xiang Shaoyun menyerang beberapa kali lagi, dan setiap ayunan pedangnya lebih tajam dari sebelumnya. Setelah menebas tempat yang sama lebih dari 100 kali, lukanya menjadi semakin dalam. Namun, Xiang Shaoyun juga terlempar berkali-kali dan menderita beberapa luka dalam. "Tuan, Anda perlu istirahat," bujuk Raja Api Merah. "Tidak apa-apa. Aku perlu membebaskanmu secepat mungkin." "Jika ada yang menyadari ini, akan timbul masalah," kata Xiang Shaoyun sambil melambaikan tangannya. Dia melepaskan domain jiwa neter, dan jiwanya yang tak ternoda terbang keluar dengan ikat kepala jiwa naga neter di atasnya. Jiwa itu mengambil pedang suci bercahaya dari tubuh utama dan mengayunkannya ke arah rantai dengan kekuatan penuh. Mendering. Dengan suara yang nyaring, rantai itu putus. Kali ini, Xiang Shaoyun tidak terlempar. Ia mampu menstabilkan posisinya setelah beberapa langkah. Ini adalah kekuatan jiwanya yang murni, yang jauh lebih kuat daripada tubuh utamanya. Xiang Shaoyun sangat gembira. "Haha, seandainya aku tahu ini, aku pasti sudah menggunakan tubuh jiwaku sejak awal. Sekarang aku bisa memutus semua rantai ini." Jiwa yang tak bernoda itu mulai menebas rantai-rantai lainnya. 1, 2, 3, dan akhirnya, ke-9 rantai suci itu putus. Raja Api Merah telah mendapatkan kembali kebebasannya. Sambil menyeret rantai yang putus di belakangnya, Raja Api Merah ingin sekali berlari keluar dan meraung kepada dunia untuk melampiaskan perasaannya yang telah ditekan selama bertahun-tahun. Namun, tahun-tahun di penjara juga telah mengajarkannya untuk lebih tenang. Karena itu, ia menekan keinginan tersebut dan tidak bertindak berdasarkan keinginan itu. Jika tidak, ia hanya akan mengundang masalah besar. Lagi pula, ia masih belum pulih sepenuhnya. Dengan air mata menetes di pipinya,
ia berlutut di hadapan Xiang Shaoyun dan berkata, "Terima kasih, Guru, karena telah membebaskan saya." 10.000 tahun penjara dan kesepian akhirnya berakhir hari ini. Hatinya dipenuhi kegembiraan dan sukacita. Ia tidak menangis karena siksaan yang dideritanya. Sebaliknya, ia menangis air mata sukacita karena pertumbuhan Xiang Shaoyun. Ia gembira karena sekali lagi bisa berada di sisi Xiang Shaoyun. Inilah pikiran seorang pengikut yang benar-benar setia. Bangunlah. Setelah kau pulih sepenuhnya, dan setelah aku mencapai puncak sekali lagi, kita akan membalas dendam, kata Xiang Shaoyun dengan nada membunuh. Baik, Tuan. Mari kita pergi sekarang, kata Raja Api Merah. Tidak perlu terburu-buru. Jika kita menyerbu seperti ini, kita tidak akan bisa melarikan diri. Akademi ini memiliki banyak ahli. Dalam kondisi seperti ini, melarikan diri adalah hal yang mustahil, kata Xiang Shaoyun. Aku sudah muak dengan ini. Sekalipun aku harus bertarung sampai mati, aku tidak ingin lagi tinggal di tempat terkutuk ini, kata Raja Api Merah. Jangan khawatir. Karena aku di sini, tentu saja aku punya cara untuk membawamu keluar. Tenanglah, dan jangan melawan. Aku akan membawamu ke dalam lautan kosmos astralku, dan kita bisa pergi bersama, kata Xiang Shaoyun. Lautan kosmos astral miliknya mirip dengan dunia independen yang mampu menopang kehidupan. Ini sebelumnya belum pernah terlihat, sebuah rahasia yang tidak diketahui siapapun kecuali Mani, ketiga burung ganas itu, dan Lady Sura. Untuk menyelamatkan Scarlet Flame Monarch, dia telah mengungkapkan rahasianya tanpa ragu-ragu. Terlihat jelas betapa besar kepercayaannya kepada Scarlet Flame Monarch. Tuan, apakah Anda serius? Raja Api Merah terstunet. Dia juga memiliki lautan kosmos astral, tetapi lautan itu tidak dapat menyimpan kehidupan apapun. Begitulah seharusnya cara kerja alami lautan kosmos astral. Jika seseorang menyerap makhluk hidup ke dalamnya, ia akan mati karena kehabisan kekuatan dan energi hidupnya. Oleh karena itu, tidak ada lautan kosmos astral yang dapat menyimpan kehidupan. Aku sama sekali tidak ingin berbohong saat ini. Waktu kita hampir habis, kata Xiang Shaoyun. Raja Api Merah tidak berani berlama-lama dan segera menyebarkan kesadaran ilahinya, memungkinkan Xiang Shaoyun untuk mengendalikan tubuhnya. Bab 912. Xiang Shaoyun dengan lancar membawa Raja Api Merah ke lautan kosmos astralnya tanpa hambatan apapun. Bisa dikatakan Raja Api Merah tidak merasakan ketidaknyamanan apapun di dalamnya. Tuan, apakah ini benar-benar lautan kosmos astral Anda? Raja Api Merah terdiam. Ya, kamu tidak merasa tidak enak badan, kan, kata Xiang Shaoyun. Tidak, tapi ini terasa seperti bintang sungguhan. Meskipun kecil, dan energi di dalamnya cukup lemah, ia dapat menopang kehidupan tanpa kesulitan, kata Raja Api Merah. Joy menutupi wajahnya sambil berkata, Tuan, Anda memang telah menantang langit. Bintang ini adalah dunia tersendiri, dan perluasan lebih lanjut pada dasarnya akan menjadikan Anda dewa dunia ini. Anda akan mengembangkan kemampuan yang lebih menantang langit lagi. Siapakah Raja Api Merah itu? Dia dulunya adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat puncak. Dia memiliki wawasan yang hebat, dan dengan sekali pandang, dia dapat melihat betapa istimewanya lautan kosmos astral Xiang Shaoyun. Dia juga menyadari bahwa gurunya akan tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih kuat daripada dirinya yang sebelumnya. Xiang Shaoyun berharap Raja Api Merah benar, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia juga mengambil jenazah Yu Yuchen. Ini adalah jenazah seorang Saint. Terlepas dari barang-barangnya, tubuhnya sendiri adalah harta karun. Bagaimanapun, seorang kultivator alam pertempuran surga cukup kuat untuk melawan surga dan telah melampaui semua hal duniawi. Ini adalah tubuh tempur yang sama sekali berbeda dari tubuh fana, dan daging serta tulangnya dapat digunakan sebagai bahan untuk menempa senjata atau berfungsi sebagai sumber inspirasi saat memahami alam pertempuran surga. Setelah mengambil jenazah itu, Xiang Shaoyun mengeluarkan cakram dan menebas ke atas. Ruang bawah tanah masih tersegel, dan dia tidak cukup kuat untuk membukanya. Dia hanya bisa meminjam kemampuan cakram untuk membelah ruang agar bisa kembali ke aula utama. Ia dengan lancar kembali ke aula utama, dan setelah menyimpan cakram, ia bergegas keluar. Pada saat ini, penjaga serigala muncul kembali di sampingnya dan mengawalinya saat ia pergi. Penjaga serigala tidak melihat Xiang Shaoyun membawa siapapun keluar, tetapi ia juga tidak dapat merasakan kehadiran Yu Yuchen lagi. Karena itu, ia agak bingung. Tepat setelah Xiang Shaoyun dan penjaga serigala kembali ke akademi, beberapa tetua menghentikan mereka. Salah satu dari mereka bahkan adalah tetua tingkat tinggi. Ini adalah kelompok yang cukup elit. Apa maksud semua ini? Tanya penjaga serigala dengan tidak senang. Kalian bertanya pada kami. Lentera jiwa tetua yang menjaga kastil kegelapan telah padam. Apakah kalian membunuhnya? Tanya tetua tingkat tinggi itu dengan marah. Itu tidak ada hubungannya denganku, bantah penjaga serigala itu dengan nada yang tidak sopan. Tetua Yu terbunuh setelah kau memasuki kastil kegelapan.
Bagaimana kau bisa menyangkalnya, kata tetua tingkat tinggi itu sambil mengerutkan kening. Sebaiknya kau selidiki dengan benar sebelum melontarkan tuduhan padaku, atau aku tidak akan ragu melawanmu, jawab penjaga serigala itu tanpa ragu. Tetua tingkat tinggi itu sedikit ragu sebelum berkata, baiklah. Kalian sebaiknya jangan meninggalkan akademi. Aku akan menegakkan keadilan untuk kalian berdua jika ternyata kalian benar-benar bukan pembunuhnya. Jaga mereka. Jangan biarkan mereka meninggalkan akademi. Kemudian ia pergi ke kastil kegelapan bersama dua anak buahnya. Penjaga serigala itu melangkah pergi, mengabaikan orang-orang yang kini mengikuti mereka. Xiang Shaoyun melakukan hal yang sama. Tak seorang pun akan menduga bahwa dialah dalang di balik kematian Yu Yuchen. Sepertinya aku harus segera pergi, pikir Xiang Shaoyun. Meskipun tidak ada yang akan mencurigainya sebagai pembunuh, dia takut bahwa si tetua akan menggeledah ruang bawah tanah dan menggunakan teknik rekonstruksi TKP. Itu akan mendatangkan masalah serius baginya. Ketika Xiang Shaoyun dan penjaga serigala tiba di Villa Naga 1, penjaga serigala menyerahkan piring giok kepadanya dan berkata, Tuan muda, guru menyuruhku memberikan ini kepadamu. Saat menempa dirimu di luar sana di masa depan, kau pasti akan menghadapi banyak bahaya. Ketika kau menghadapi sesuatu yang tidak dapat kau atasi, hancurkan token ini, dan itu akan menyelamatkanmu. Ingat, ini hanya akan berfungsi sekali, jadi jangan sia-siakan kecuali benar-benar diperlukan. Xiang Shaoyun tahu bahwa lempengan giok itu pada dasarnya adalah jimat pelindung. Dia segera mengambilnya dan berkata, sampaikan terima kasihku kepada guru. Waktu tidak menunggu siapapun. Kau harus segera pergi. Mereka toh tidak akan mencurigaimu, kata penjaga serigala itu. Dia tidak menyangka bahwa Yu Yuchen akan benar-benar terbunuh. Itu adalah bukti betapa menakutkannya orang yang dikurung di ruang bawah tanah itu. Tetapi karena dia melihat Xiang Shaoyun keluar sendirian, dia menduga bahwa Xiang Shaoyun masih terlalu lemah untuk membebaskan orang itu. Bagaimanapun, selama Xiang Shaoyun aman, dia tidak peduli dengan hal lain. Xiang Shaoyun mengangguk dan memanggil ketiga burung ganas yang selama ini dipeliharanya di villa. Dia juga memanggil Ai Kai, yang selama ini mengasingkan diri. Setelah ditempa di gurun keputusasaan, ketiga burung itu telah tumbuh hingga mencapai titik di mana mereka cukup kuat. Sayap mereka sekarang dapat memancarkan energi pedang kuning yang sangat tajam. Mereka kini telah mencapai tahap akhir sebagai raja. Pertumbuhan mereka sangat pesat. Adapun Ai Kai, ia telah memasuki alam penguasa dengan lancar. Ini adalah hasil dari pengasingannya yang panjang. Dengan bertambahnya kekuatanmu, apakah kau masih berniat mengikutiku? Tanya Xiang Shaoyun. Api ambisi menyala di mata Ai Kai, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat dahsyat di tubuh Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun juga telah maju beberapa tingkat sejak pertemuan terakhir mereka, dan dia tidak menganggap dirinya setara dengan Xiang Shaoyun meskipun dia sudah menjadi seorang sovereign. Dia buru-buru mengangguk dan menjawab, aku pergi bersamamu, guru, agar aku dapat merasakan dunia luar yang menarik. Tentu saja aku akan terus mengikutimu. Tidak buruk. Sejujurnya, kukira kau akan memilih untuk pergi, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Setelah menyimpan ketiga burung itu di lautan kosmos astralnya, ia mulai pergi bersama Ai Kai di sisinya. Ia tidak berniat memberitahu siapapun tentang kepergiannya karena ia membenci kesedihan perpisahan. Ia hanya ingin pergi dengan tenang. Namun, tidak semua hal akan terjadi seperti yang diinginkan. Saat pergi, tak dapat dihindari bahwa murid-murid lain akan melihatnya. Seseorang tiba-tiba berteriak, sang penguasa meninggalkan akademi. Dengan satu teriakan itu, anggota Overlord Legion berhamburan ke segala arah. Beberapa anggota faksi lain juga muncul. Anggota Overlord Legion tetap diam ketika mereka tiba dan diam-diam mengikuti Xiang Shaoyun dari belakang, mengantarnya pergi. Adapun anggota faksi lain, sebagai bentuk penghormatan kepada yang kuat, mereka juga bergabung dalam prosesi perpisahan. Para tetua yang mengamati prosesi dalam kegelapan tidak menghentikannya. Mereka hanya mencurigai penjaga serigala terlibat dalam kematian Yu Yuchen. Lagi pula, kekuatannya jelas terlihat oleh semua orang. Xiang Shaoyun pergi sendirian, dan itu adalah bukti bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian Yu Yuchen. Betapapun hebatnya seorang kaisar, dia tidak akan mampu membunuh seorang Saint. Itulah kesimpulan mereka, kesimpulan yang akan dibuat oleh siapapun yang normal. Karena itu, mereka hanya mengamati dalam diam dan tidak menghentikan kepergian tersebut. Mereka tidak tahu, dialah pelaku sebenarnya. Bab 913. Pegunungan Naga Phoenix merupakan penghalang alami yang diandalkan Akademi untuk perlindungan. Banyak gunung yang saling terhubung, pepohonan kuno yang menjulang tinggi menghiasi daratan, dan banyak sekali binatang buas yang menghuni daerah tersebut. Dengan energi spiritual yang melimpah di udara, tempat ini merupakan tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Seorang pemuda berpenampilan heroik menunggangi seekor burung ganas bersayap besar, diapit oleh dua burung ganas bersayap besar lainnya.
Di depan mereka terdapat seekor ular naga bertanduk satu yang melata, yang sesekali berkeliaran untuk berburu. Di belakang mereka terdapat manusia setengah hewan berbulu. Kelompok seperti ini agak aneh dan mencolok. Mereka tak lain adalah Xiang Shaoyun, 3 burung ganas, Mani, dan Ai-Kai, yang telah meninggalkan Akademi Naga Phoenix. Setelah dikeluarkan, Xiang Shaoyun masih bisa menggunakan formasi teleportasi Akademi untuk terakhir kalinya untuk pergi. Namun, dia tidak melakukannya dan malah memilih untuk pergi sendiri dan melakukan perjalanan melalui pegunungan Naga Phoenix. Ia berencana memasuki kedalaman pegunungan untuk menempa dirinya, tetapi ketika ia mengingat apa yang telah ia suruh Liang Xuangmin lakukan untuknya, ia berpikir bahwa hantu pemangsa mungkin sudah berada di kota Naga Phoenix. Selain itu, Raja Api Merah juga membutuhkan tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri. Karena itu, Xiang Shaoyun perlu mengunjungi kota itu terlebih dahulu sebelum berangkat ke kedalaman pegunungan. Kematian Yu Yuchen telah menyebabkan para tetua akademi berada dalam keadaan siaga. Bahkan Si Tumingyu, Mo Luo, Shadow Flash, dan Feng Huosuo, yang memusuhi Xiang Shaoyun, tidak berani bertindak gegabah. Dengan demikian, Xiang Shaoyun dapat pergi tanpa masalah. Sepanjang perjalanan, dia berusaha menjinakkan ketiga burung ganas itu sebisa mungkin. Mereka pernah dibesarkan oleh kabut 9 warna di lautan kosmos astral miliknya, dan potensi garis keturunan mereka telah ditingkatkan secara signifikan. Yang mereka butuhkan sekarang adalah pengalaman bertempur. Pegunungan Naga Phoenix tidak kekurangan binatang buas iblis yang kuat. Kemanapun mereka pergi, sejumlah besar binatang buas iblis menyerang mereka. Selama binatang buas itu tidak melebihi alam Raja Iblis, dia akan membiarkan ketiga burung ganas itu menanganinya. Mani dan Ai-Kai bertugas menangani binatang buas dari alam lain. Adapun Xiang Shaoyun, ia sepenuhnya merilekskan kondisi mentalnya dan membuang semua kekhawatirannya, menikmati perasaan kebebasan saat ia melintasi hutan. Ia mendapati bahwa setelah terbebas dari akademi, beban berat telah terangkat dari pundaknya. Seolah-olah ia telah sepenuhnya membuka diri dan dapat melakukan apapun yang diinginkannya tanpa terlalu banyak berpikir. Sepanjang perjalanan, pikirannya sibuk mencerna pengetahuan luas yang telah ia kumpulkan di paviliun buku. Saat membaca sebelumnya, ia hanya menghafal isi secara paksa. Baru sekarang ia punya waktu untuk menyusun ulang semua informasi di otaknya dan benar-benar memahaminya. Jantung darah tanaman iblis dapat digunakan untuk membentuk klon jiwa sejati. Dari berbagai informasi yang didapat, Xiang Shaoyun akhirnya mengetahui kegunaan sebenarnya dari jantung darah tanaman iblis. Kegunaannya telah tercatat oleh seseorang sejak zaman kuno, dan terdapat preseden orang-orang yang menggunakan jantung darah tersebut untuk membentuk klon jiwa sejati. Xiang Shaoyun berencana menggunakan jantung darah tanaman iblis untuk membantu Raja Api Merah memulihkan vitalitasnya, tetapi Raja Api Merah menolaknya dengan tegas, dengan alasan bahwa itu akan sangat bermanfaat baginya. Karena itu, Xiang Shaoyun tidak bersikeras lebih lanjut dan malah memberikan beberapa akar tanaman dan beberapa obat kaisar penambah vitalitas lainnya kepada Raja Api Merah. Raja Api Merah tidak menolak hadiah-hadiah lainnya dan melahap semuanya. Meskipun begitu, tubuhnya masih terlihat sama. Jelas sekali dia masih kekurangan banyak energi. Dia juga mencoba menyerap sebagian kabut 9 warna milik Xiang Shaoyun, dan dia langsung menyadari bahwa kabut itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Sayangnya, jumlahnya terlalu sedikit, dan akan merusak ekosistem di lautan kosmos astral jika dia menyerap semuanya. Karena itu, dia tidak melakukannya. Guru, apakah energi 9 warna ini hasil dari penggabungan 9 energi? Tanya Raja Api Merah. Xiang Shaoyun menjawab, ya. Ini adalah energi yang tercipta secara otomatis setelah mengumpulkan energi dari 9 bintangku ke dalam lautan kosmos astral. Aku menamakannya kabut 9 warna. Kabut 9 warna apa ini? Ini jelas energi kekacauan purba, seru Scarlet Flame Monarch dengan percaya diri. Energi kekacauan primordial. Itu tidak mungkin, kan? Kukira itu hanya bisa dibentuk menggunakan energi asal dari 5 elemen, kata Xiang Shaoyun dengan takjub. Energi kekacauan primordial adalah bentuk energi asli, sedangkan emas, kayu, air, api, dan tanah adalah hasil dari pemecahan energi kekacauan primordial. Energi kekacauan primordial adalah energi asli yang telah ada sejak pembentukan awal dunia. Energi kekacauan purba telah lama terpecah sepenuhnya menjadi berbagai elemen, tetapi ada legenda yang mengatakan bahwa energi itu masih dapat ditemukan di beberapa tanah asal yang unik. Di tanah biasa, energi itu sudah tidak ada lagi. Raja Api Merah terdiam sejenak sebelum berkata, kau benar. Energi kekacauan purba hanya dapat dibentuk oleh 5 elemen. Energi barumu terbentuk dari 9 energi. Apakah ini energi legendaris itu? Energi legendaris apa? Tanya Xiang Shaoyun, jantungnya berdebar kencang. Jika dia bisa mengetahui asal-usul kabut 9 warna itu hanya akan menguntungkannya. Raja Api Merah pernah berdiri di puncak kekuasaan. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan mungkin dia tahu apa itu. Energi Inception,
kata Scarlet Flame Monarch dengan sungguh-sungguh. Energi Inception. Energi Inception primal, seru Xiang Shaoyun dengan cemas. Dia telah membaca tentang energi awal mula primordial dalam sebuah teks kuno. Energi awal mula primordial adalah energi tertua dan paling asli, bahkan lebih tua dari energi kekacauan primordial. Menurut legenda, itu adalah energi yang terbentuk di tepi alam semesta. Bintang, matahari, bulan, kekacauan primordial, dan semua kehidupan berasal dari energi awal mula tersebut. Karena muncul selama era primitif, energi itu dikenal sebagai energi awal mula primordial. Catatan tentang energi awal mula itu singkat, hanya terdiri dari beberapa baris, tetapi Xiang Shaoyun menyimpannya dalam pikirannya. Anehnya, energi yang dia kembangkan adalah energi yang sama persis. Tidak, ini tidak benar. Dalam legenda, energi awal tidak berwarna, energi dalam keadaan kosong. Tapi energimu berwarna. Ini berbeda dari catatan, kata Raja Api Merah dengan takjub. Jelas, dia telah mengembangkan rasa ingin tahu yang mendalam tentang energi Xiang Shaoyun. Ya, memang begitu yang tercatat, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar telah melihat energi awal mula yang sesungguhnya? Saya merasa bahwa meskipun ini bukan energi awal mula yang sesungguhnya, pasti ada hubungan antara keduanya, kata Xiang Shaoyun dengan penuh percaya diri. Kabut 9 warna itu mampu melepaskan kekuatan penghancur yang bukan main-main. Ia juga mengandung kekuatan kehidupan yang dahsyat, mampu menyayang semua kehidupan di lautan kosmos astralnya. Energi biasa tentu tidak akan memiliki atribut seperti itu. Kau benar. Mungkin itulah yang tercatat, tapi kita tidak bisa memastikan kebenarannya, Scarlet Flame Monarch setuju. Ketika kau kembali ke kekuatanmu sebelumnya, Guru, kau kemudian dapat mengumpulkan sejumlah besar energi awal. Dengan itu, kau akan mendominasi dunia. Tak seorang pun bisa berharap menjadi lawanmu. Kita akan membicarakan itu di masa depan. Untuk sekarang, aku akan meminta Mani untuk memburu beberapa kaisar iblis agar kau bisa menyantap mereka dan memulihkan lebih banyak vitalitasmu, kata Xiang Shaoyun. Raja Api Merah berkata, darah di alam kaisar tidak akan terlalu membantu saya. Saya membutuhkan setidaknya darah penguasa agar berhasil. Karena saya tidak sekarat, kita tidak perlu terburu-buru. Saya lebih tidak sabar untuk bertemu hantu pemangsa. Jangan khawatir. Kita akan segera bertemu dengannya, kata Xiang Shaoyun. Bab 914. Pinggiran terluar pegunungan Naga Phoenix dipenuhi dengan binatang buas iblis, tetapi hanya sedikit di antaranya yang merupakan penguasa. Karena itu, kelompok Xiang Shaoyun tidak banyak bertemu dengan binatang buas yang mampu menandingi mereka dalam perjalanan mereka. Setelah mendapatkan uang untuk memburu beberapa kaisar iblis tingkat tinggi, dia menyuruh uang memimpin ketiga burung ganas itu untuk berburu dan berlatih. Mereka tidak perlu mengikutinya ke kota Naga Phoenix. Kalian bertiga, anak-anak kecil, perlu bekerja keras dan menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan kalian saat ini, kalian masih terlalu lemah, Xiang Shaoyun mengingatkan burung-burung itu. Jangan khawatir, bos. Kita akan menjadi burung ganas terkuat, jawab si ganas. Benar sekali. Kami terlahir perkasa. Siapa yang berani melawan kami, kata si jahat dua. Xiang Shaoyun menamparkan kepala si jahat dua dan berkata, baru saja kau dikejar bangol sampai kencing di celana. Dan sekarang kau di sini menggertak. Itu karena aku tidak tega menyakitinya karena dia sangat kecil, kata Vicious Tu dengan muram. Vicious Tree adalah yang termuda dari ketiganya, tetapi dia yang terkuat. Dia berkata, bos, kami tidak akan mengecewakanmu. Latih dirimu dengan melawan mereka yang berada di alam yang sama, dan pelajari lebih banyak metode ofensif. Aku tidak bisa membantumu dalam hal itu, tetapi aku yakin kau pasti akan menjadi lebih kuat, kata Xiang Shaoyun. Uang, pimpin mereka dengan benar. Jangan membantu kecuali jika itu sangat penting. Pastikan mereka tumbuh di lingkungan yang paling keras. Hehe, jangan khawatir, bos. Aku akan memastikan mereka menyesal telah mati, kata Manis sambil menyeringai. Dari raut wajahnya, jelas sekali dia berencana untuk menyiksa ketiga saudara kecil yang baru saja didapatnya. Lagi pula, giok yang belum dipoles tidak akan bersinar. Jika ketiga burung ganas itu ingin tumbuh, keganasan bawaan mereka perlu dirangsang. Hanya dengan begitu mereka akan mampu menciptakan jalan mereka sendiri melalui pembantaian. Xiang Shaoyun pergi bersama Ikai, meninggalkan Mani dan ketiga burung ganas itu untuk mengurus diri mereka sendiri. Di kota Naga Phoenix, dia langsung menuju restoran Naga Phoenix, tempat yang dia sebutkan kepada Liang Xuangmin agar hantu pemangsa menemuinya. Restoran itu ramai seperti biasanya, dengan pelanggan yang terus datang dan pergi. Xiang Shaoyun masuk dan mengamati restoran itu. Benar saja, seorang pemuda duduk di sudut restoran. Ekspresi gembira muncul di wajah Xiang Shaoyun saat ia melangkah menuju pemuda itu. Di tengah perjalanan, pemuda itu berdiri dan memberi salam dengan hormat, "Salam, Tuan Muda." Mari kita minum sambil mengobrol," kata Xiang Shaoyun dengan gembira.
Pemuda itu mengangguk dan memanggil seorang pelayan. Ia memesan 2 botol minuman keras, dan keduanya mulai minum. Mereka tidak banyak bicara, hanya fokus pada minum dan makan daging. Mereka mengobrol tentang topik-topik ringan dan tidak membahas hal-hal khusus. Setelah selesai, mereka meninggalkan restoran dan mulai meninggalkan kota. Mereka bergerak cepat, dan tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah tempat di hutan yang sepi dari orang lain. "Kau di sini sendirian?" tanya Xiang Shaoyun. "Ini penting, jadi kita tidak butuh orang lain di sini," jawab pemuda itu. "Bagus. Isolasi tempat ini dulu. Kita akan bicara setelah itu," kata Xiang Shaoyun. Pemuda itu mengangguk dan menggunakan teknik untuk mengisolasi area tersebut dari dunia luar. Xiang Shaoyun juga meminta Aikai untuk berjaga-jaga agar tidak ada yang mendekati mereka. Akhirnya, Xiang Shaoyun memerintahkan, "Raja Api Merah, keluarlah." Saat itu, Raja Api Merah muncul di hadapannya dan tertawa kegirangan. "Haha, aku, Raja Api Merah, akhirnya bebas." Bahkan batasan yang dikenakan pemuda itu pun tidak mampu menghalangi suara bersemangat Raja Api Merah. Suaranya menembus begitu saja. Xiang Shaoyun segera menghentikannya. "Raja Api, berhentilah berteriak. Akan ada masalah jika ada yang menyadari keberadaan kita." Raja Api Merah sempat larut dalam kegembiraannya, tetapi pengingat dari Xiang Shaoyun membuatnya segera menutup mulutnya. Ia meminta maaf, "Maaf, Guru. Jika aku tidak melampiaskannya, aku pasti sudah gila. Sekarang aku merasa jauh lebih baik." Xiang Shaoyun tidak mengatakan apapun, tetapi pemuda di hadapannya berseru dengan gelisah, "Kakak benar-benar kakak kedua Api Merah." Raja Api Merah menatap pemuda asing itu dan mengerutkan kening sambil bertanya, "Siapakah kau?" Tidak banyak orang yang memanggilnya kakak kedua, tetapi setiap orang yang melakukannya sangat akrab dengannya. Namun, Raja Api Merah sama sekali tidak mengenal pemuda di hadapannya. Meskipun begitu, pemuda itu mungkin dapat dipercaya karena dia adalah seseorang yang dibawa Xiang Shaoyun ke sini. Selain itu, pemuda itu memberinya rasa kedekatan. "Saudara kedua, aku hantu pemangsa," kata hantu pemangsa dengan penuh emosi. Benar sekali. Pemuda itu tak lain adalah hantu pemangsa. Dia terlihat sangat muda karena telah mengambil alih tubuh Linggu Haonan, sehingga mendapatkan penampilan baru. Raja Api Merah menggigil, dan matanya membelalak. Dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan emosi, "Kakak benar-benar hantu pemangsa?" Raja Api Merah sudah lama mendengar dari Xiang Shaoyun bahwa hantu pemakan telah memperoleh kebebasannya dengan mengambil alih tubuh baru. Karena itu, dia menyadari bahwa hantu pemakan memiliki penampilan baru. Dia sudah percaya bahwa pemuda ini adalah hantu pemakan, tetapi dia membutuhkan konfirmasi terakhir sebelum dia dapat sepenuhnya mempercayainya. "Saudara kedua, aku sebenarnya hantu pemangsa. Dulu, kami berlima dikenal sebagai jenderal pertempuran surga terkuat. Kami menemani tuan kami dan berperang di seluruh negeri, menyapu dunia. Siapa yang tidak mengenal kami? Siapa yang tidak mengenali kami?" jawab hantu pemangsa dengan sikap heroik. "Saudara keempat, benar-benar kau." Mata Scarlet Flame Monarch berkedip saat dia berteriak penuh emosi sebelum memeluk Devouring Ghost erat-erat. Saudara kedua, hantu pemakan tak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan ia pun meneteskan air mata. Kedua pria ini benar-benar tangguh dan lebih memilih berdarah daripada meneteskan air mata, tetapi mereka benar-benar menangis terseduh-seduh saat ini. Jelas sekali bahwa perpisahan selama 10.000 tahun tidak memadamkan perasaan mereka satu sama lain. Sebaliknya, hal itu justru membantu mereka menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya. Konon, pria tidak mudah menangis, tetapi itu hanya karena mereka belum pernah didorong hingga batas ekstrim. Dahulu, mereka adalah jenderal-jenderal tangguh yang bertempur di berbagai medan perang berdarah, menyebarkan reputasi mereka ke seluruh penjuru dunia. Mereka heroik dan agung, tetapi waktu tak kenal ampun. Segalanya telah berubah, dan mereka bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Melihat keduanya, mata Xiang Shaoyun berkaca-kaca. Berbagai adegan mulai terlintas di benaknya saat beberapa kenangan masa lalunya mulai muncul kembali. Dalam ingatannya, ia adalah seorang pemuda berambut ungu. Duduk di atas kuda hitam, ia memegang pedang dan memimpin 5 pemuda saat mereka menjelajahi dunia. Mereka telah membantai penguasa binatang buas, memusnahkan banyak lawan yang kuat, dan mengamuk di wilayah berbagai ras kuno. Mereka juga menderita banyak luka dan menghadapi banyak kesulitan, tetapi mereka telah mengatasi semuanya bersama-sama. Pada akhirnya, mereka membangun pasukan yang kuat dan melancarkan perang di seluruh dunia, bertujuan untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Mereka adalah pemuda-pemuda sembrono dengan ambisi yang membara, tidak takut pada apapun di dunia ini. Karena keberanian mereka, mereka menjadi ditakuti di seluruh dunia. Namun karena itulah, malapetaka menimpa mereka. Banyak ras dan penguasa kuno bersatu untuk mengalahkan mereka, membunuh dan memenjarakan mereka. Bab 915. Dalam ingatannya, keenamnya bekerja bersama dan saling membantu.
Mereka tak terpisahkan, perasaan mendalam mereka satu sama lain meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Mereka seperti saudara, tetapi semuanya menganggap pemuda berambut ungu itu sebagai pemimpin mereka. Pemuda berambut ungu itu adalah yang terkuat, paling sombong, dan paling mendominasi di antara mereka semua. Ia terlahir dengan keagungan naga dan Phoenix, dan tak seorang pun dari teman-temannya berani menantangnya. Ia jelas merupakan seseorang yang telah meraih kesuksesan besar di usia muda. Ingatan itu masih kabur dan tidak lengkap, dan Xiang Shaoyun hanya bisa melihat sebagian kecilnya. Dia merasa dirinya adalah pemuda berambut ungu itu, tetapi pada saat yang sama, rasanya begitu asing dan jauh baginya, seolah-olah apa yang terjadi padanya lebih dari sekadar reinkarnasi biasa. Dia mundur tidak jauh, memberi ruang bagi Scarlet Flame Monarch dan Devouring Ghost untuk menyusul. Mereka telah terpisah selama 10.000 tahun. Tentu saja mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan satu sama lain. Xiang Shaoyun duduk diam sambil memikirkan fragmen ingatan yang dilihatnya. Dalam hatinya, ia berpikir, jika ini benar-benar reinkarnasi dan siapapun dapat membangkitkan ingatan dari kehidupan masa lalu mereka, bukankah ini akan menjadi hal yang sangat menakutkan? Saat ini, Raja Api Merah dan Hantu Pemangsa akhirnya berhasil menenangkan emosi mereka. Mereka berjalan menuju Xiang Shaoyun, kegembiraan terpancar di wajah mereka. Para ahli yang telah melalui berbagai situasi hidup dan mati seperti mereka jarang menunjukkan emosi mereka di wajah. Namun sekarang, perasaan mereka sepenuhnya terlihat di wajah mereka. Jelas sekali betapa emosionalnya mereka saat ini. "Terima kasih, Guru, karena telah mengizinkan kami bertemu lagi," kata Raja Api Merah dengan hormat. "Kau terlalu sopan. Hantu Pemangsa memang saudaramu, tapi bukankah aku juga saudaramu?" kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. "Haha, benar sekali. Kau juga saudara kami, Tuan Muda. Dulu, ketika kami berenam mengamuk di seluruh dunia, bajingan mana yang tidak berani berlutut di hadapan kami? Nona muda mana yang tidak dipenuhi kekaguman kepada kami? Betapa hebat, riang, dan tanpa batasan rasanya," kata Hantu Pemangsa dengan nada mengenang. "Ya, jika sejarah bisa terulang, aku bisa mati tanpa penyesalan," kata Raja Api Merah sambil menghela napas. "Baiklah, berhentilah bersedih. Kita masih punya banyak waktu untuk minum, berpesta, dan bertarung bersama," kata Xiang Shaoyun. "Untuk sekarang, kita harus fokus memulihkan kekuatan Raja Api. Tuan, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya lagi. Dengan kebebasan yang telah saya peroleh kembali, saya pasti akan pulih selama saya memiliki cukup sumber daya," kata Raja Api Merah. Dia tahu Xiang Shaoyun sendiri tidak terlalu kaya, dan bahkan menghabiskan sejumlah besar kristal spiritual untuknya pun tidak akan berguna. Dia sebaiknya mengandalkan dirinya sendiri untuk pulih. "Tuan Muda, izinkan saya menangani masalah yang menyangkut saudara kedua. Hantu Hijau memiliki cukup banyak harta karun dalam koleksinya. Saya yakin kita memiliki cukup dana untuk membantu saudara kedua pulih," kata Hantu Pemakan. Beberapa tahun telah berlalu, dan Devouring Ghost telah mencapai alam fondasi jiwa tahap keempat. Tentu saja, itu masih jauh di bawah kekuatannya sebelumnya, tetapi ini bukanlah tubuh aslinya. Bahkan setelah sepenuhnya beradaptasi dengannya, dia masih perlu berkultivasi dari awal. Karena itu, kau dan Du Xuanhao sebaiknya kembali ke kota Bloodsin dan memulihkan diri," kata Xiang Shaoyun. Ia kemudian mulai bertanya kepada Hantu Pemakan tentang kota itu, tetapi ia terutama mengkhawatirkan Kaisar Pedang Du Xuanhao. Hantu Pemangsa menceritakan semua yang dia ketahui kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mengetahui bahwa Du Xuanhao telah membentuk fondasi jiwanya untuk menjadi seorang penguasa, dan Xiang Shaoyun sangat gembira. Bagaimanapun, Du Xuanhao adalah ahli pertama yang mengikutinya. Terlebih lagi, Du Xuanhao telah banyak membantunya di masa lalu. Jauh di lubuk hatinya, dia menghormati Du Xuanhao sebagai kakak laki-laki. Awalnya, Devouring Ghost berencana membawa Du Xuanhao untuk mencari warisan Saber Devil, tetapi Du Xuanhao bersikeras untuk mengasah dirinya selama beberapa tahun lagi di kota Bloodsin. Dia ingin lebih memperkuat kultivasinya sebelum pergi mencari warisan Saber Devil bersama Devouring Ghost. Devouring Ghost juga memberitahu Xiang Shaoyun bahwa Sekte Ghostface dan geng Skeleton telah bergabung dan berkembang dengan pesat. Namun, mereka fokus untuk maju secara diam-diam dan meningkatkan kekuatan mereka. Mereka sedang berupaya membangun pasukan yang kuat yang akan membantu Xiang Shaoyun merebut kembali Sekte Ziling di masa depan. Satu hal lagi yang perlu disebutkan adalah bahwa 3 tingkat pertama dari domain iblis telah menyaksikan kemunculan iblis tingkat tinggi. Hal ini menjadi sumber kekhawatiran, dan banyak ahli telah datang ke kota Bloodsin untuk membantu menekan para iblis. Mereka takut bahwa gangguan serupa dengan apa yang terjadi pada zaman kuno akan terulang, di mana banyak iblis menyerang dunia permukaan. Serangan seperti itu hanya akan menjerumuskan seluruh dunia ke dalam kekacauan. Berita itu juga menimbulkan kekhawatiran dalam diri Xiang Shaoyun, seolah-olah dia bisa membayangkan pemandangan mengerikan dari pasukan iblis besar yang menyerbu wilayah kekuasaannya.
Dia gemetar dan berkata, jika iblis benar-benar menyerbu wilayah kekuasaan, mampukah manusia menahan serangan mereka? Kami tidak akan melakukannya, jawab Scarlet Flame Monarch dan Devouring Ghost bersamaan. Kau begitu kurang percaya pada kemanusiaan. Xiang Shaoyun terkejut. Meskipun kita manusia saat ini makmur, fisik kita pada dasarnya lemah. Itu adalah fakta. Hanya sedikit dari kita yang dapat mencapai alam suci, dan bahkan lebih sulit bagi salah satu dari kita untuk melampaui alam itu. Namun, 4 klan iblis tertinggi memiliki banyak individu di luar alam iblis suci. Kita manusia tidak akan mampu menandingi mereka. Selama kekacauan di zaman kuno, para iblis hanya dapat dipukul mundur melalui kerja sama binatang iblis dan banyak ras lainnya. Meskipun demikian, klan Nether Kekaisaran mampu menetap di dunia permukaan. Pada saat itu, hanya 1 dari 4 klan iblis tertinggi yang menyerang. Jika keempatnya menyerang, dunia permukaan pasti akan menghadapi kehancuran, kata Raja Api Merah. Devouring Ghost menambahkan, namun, tidak akan mudah bagi para iblis untuk menyerang. Para ahli super dari umat manusia telah menempatkan formasi tertinggi untuk menekan para iblis. Untuk menembusnya, mereka harus membayar harga yang mahal. Hal-hal seperti itu masih terlalu jauh bagi kita. Saat ini, kamu harus fokus pada kultivasi di Akademi Naga Phoenix. Setelah kekuatanmu pulih, apa yang tidak bisa kita lakukan, dan kemana kita tidak bisa pergi. Bahkan jika para iblis menyerang saat itu, mereka tidak akan bisa berbuat apapun padamu. Saat itu, kamu berhasil mendapatkan namamu di 10 besar prasasti kontribusi. Sangat sedikit orang yang mampu menandingimu. Kau benar. Kekuatan adalah segalanya, kata Xiang Shaoyun dengan tatapan tegas. Kemudian dia bertanya tentang Liang Zuangmin. Sebelumnya, dia telah memberi Liang Zuangmin token perintah untuk mencari hantu pemakan. Dengan kehadiran hantu pemakan di sini, terbukti bahwa Liang Zuangmin telah berhasil bertemu hantu pemakan. Anak kecil itu cukup ambisius. Dia pergi ke alam iblis sendirian, kata hantu pemangsa. Sungguh mengkhawatirkan mendengar dia memasuki alam iblis dengan kekuatannya, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Jangan khawatir, Tuan Muda. Aku tahu dia memiliki hubungan dekat denganmu, jadi aku menugaskan seseorang untuk melindunginya di tempat gelap. Bantuan tidak akan diberikan kecuali benar-benar diperlukan, sehingga dia masih bisa menempa dirinya sendiri, kata hantu pemangsa. Kau sudah melakukannya dengan baik. Untuk mendapatkan kekuatan, seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri, kata Xiang Shaoyun. Dia mengerti mengapa Liang Zuangmin ingin memasuki alam iblis, untuk mengejar Wu Zijun. Jika dia tidak bisa melampauinya, bagaimana dia bisa berharap memilikinya sebagai wanitanya? Sebelum melepas Scarlet Flame Monarch dan Devouring Ghost, Xiang Shaoyun memberikan Devouring Ghost sejumlah energi asal kegelapan. Dia juga menyerahkan sejumlah besar obat-obatan penguasa elemen cahaya. Ini adalah hasil rampasannya dari para malaikat, dan karena Devouring Ghost sekarang sedang mengolah kekuatan cahaya dan kegelapan, hadiah-hadiah ini akan sangat membantu. Hantu pemangsa tidak menyangka Xiang Shaoyun memiliki begitu banyak harta karun. Dia menerima semuanya tanpa ragu-ragu. Di matanya, semua yang dilakukan penguasa itu adalah benar. Bab 916. Sebelum pergi bersama hantu pemangsa, Raja Api Merah mengeluarkan api mulia berkilau dan berkata, Tuan Muda, gumpalan api ini cukup tinggi levelnya. Aku telah menyerap sebagian besar esensinya, tetapi sumbernya masih ada. Anda dapat menggabungkannya dengan api Anda untuk menciptakan api yang lebih kuat. Ini tidak akan berguna lagi bagiku, jadi sebaiknya Anda mengambilnya kembali. Seperti Devouring Ghost, Scarlet Flame Monarch telah mengubah cara dia memanggil Xiang Shaoyun atas permintaan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun ingin mereka saling memanggil sebagai saudara, tetapi mereka bersikeras mempertahankan hubungan guru dan pengikut. Dia tidak bisa berbuat apapun untuk mengubah pikiran mereka. Dia menerima api mulia berkilau dan menyuruh mereka segera pergi. Dia khawatir Akademi Naga Phoenix akan mengetahui tentang pelarian Raja Api Merah. Saat itu, keadaan akan menjadi rumit. Setelah Scarlet Flame Monarch dan Devouring Ghost menghilang, dia berbalik dan pergi ke pegunungan Naga Phoenix. Sebelum dimulainya kompetisi antar 4 akademi, dia tidak bisa pergi terlalu jauh dari pegunungan Naga Phoenix karena gurunya memintanya untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut. Tentu saja, dia akan mewakili dirinya sendiri, bukan akademi. Ketika Xiang Shaoyun kembali ke pegunungan, ia menemukan tempat kultivasi yang sangat baik dan mengasingkan diri. Saat ia fokus pada penggabungan api mulia berkilau, Ai Kai berjaga untuknya. Api mulia berkilau adalah api tingkat tinggi yang bahkan lebih unggul dari api Yun. Api Yun awalnya adalah api 1000 tahun, dan setelah menyatu dengan benih api iblis, tingkatnya meningkat, menjadi api yang setara dengan api 4000 tahun. Tingkat api mulia berkilau bahkan lebih tinggi dan setidaknya merupakan api 5000 tahun. Hanya api seperti itulah yang cukup kuat untuk menimbulkan ancaman bagi para penguasa. Sebenarnya,
Pemilik sebelumnya dari api mulia berkilau hanya memperoleh api itu setelah melewati banyak bahaya. Raja Api Merah telah menyerap sebagian besar kekuatannya, tetapi sumbernya tetap ada. Api itu dapat pulih dengan cepat selama energi yang cukup disuplai. Memanfaatkan kelemahannya saat ini, Xiang Shaoyun mulai menggabungkannya dengan api Yun. Setelah memasuki gua yang telah digalinya, ia mengarahkan Yun Flame untuk melahap Noble Glaze Flame. Meskipun Noble Glaze Flame melemah, tingkat kekuatannya masih lebih tinggi. Ketika merasakan kekuatan elemen serupa mendekat, ia secara alami melancarkan serangan baliknya. Api Yun saat ini berada dalam bentuk puncaknya, dan pertempuran sengit meletus antara kedua api tersebut. Bintang api Xiang Shaoyun mulai membengkak, menyebabkannya sangat tidak nyaman. Rasa sakit yang membakar membuatnya sekali lagi merasakan rasa sakit yang begitu mengerikan hingga ia berharap dirinya mati. Pertempuran antara kedua api itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat, tetapi Xiang Shaoyun tidak ingin hanya duduk menunggu. Ia juga tidak ingin terjadi hal buruk pada Yun Flame. Karena itu, ia menyebarkan metode kultivasinya dan menggunakan kedalaman api untuk membantu Yun Flame dalam pertempuran. Xiang Shaoyun telah lama menyatu dengan Yun Flame, dan Yun Flame bagaikan perpanjangan dari tubuhnya. Dengan bergabungnya dia dalam pertempuran, keduanya menjadi satu dan mulai secara paksa melahap Noble Glaze Flame. Api mulia berkilau mulai melemah saat nyala api birunya menyusut. Api merah mulai menguasai keadaan, nyalanya menyebar kemana-mana. Seluruh tubuh Xiang Shaoyun hampir menjadi ilusi saat lidah api menutupi seluruh tubuhnya, seolah-olah dia akan menguap hidup-hidup. Setelah sekitar setengah bulan, Yun Flame akhirnya sepenuhnya menyatu dengan Noble Glaze Flame. Kekuatan api yang dahsyat meletus dari bintang api tersebut. Bang! Ada batasan ukuran bintang api itu, sehingga sebagian dari kekuatan api yang mengerikan masih lolos dan meledak seperti gunung berapi yang telah mengumpulkan kekuatan selama lebih dari 10.000 tahun. Jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini, tubuhnya akan hancur dalam ledakan yang akan terjadi. Lagi pula, api di dalam dirinya telah berkembang menjadi api yang sangat merusak. Mundur. Xiang Shaoyun sudah siap menghadapi ini, jadi dia bisa bertindak segera. Dia mengaktifkan lautan kosmos astralnya dan menyeret kekuatan api yang mengerikan ke dalamnya. Terdapat sebuah kolam lava di lautan kosmos astral, dan di atas kolam itu tumbuh bunga api. Itu adalah lokasi yang sangat baik untuk menampung semua kekuatan api yang berlebih. Masuknya kekuatan api menyebabkan lava mendidih, dan bunga api mulai terlihat semakin mempesona. Bunga itu tumbuh dewasa dengan pesat, dan tak lama kemudian, akan sepenuhnya matang. Selain itu, dua tunas baru tumbuh dari kedua sisi bunga api tersebut. Itu adalah bunga api yang baru tumbuh, pertumbuhannya dipicu oleh energi api yang kuat. Kabut 9 warna itu juga telah menyerap sejumlah besar kekuatan api dan menjadi lebih tebal, tetapi karena tidak ada unsur lain yang disertakan, Xiang Shaoyun tidak dapat membentuk lebih banyak aura naga dan meningkatkan kekuatannya. Namun, ia tidak merasa itu suatu hal yang disayangkan. Bintang apinya telah terisi penuh, dan itu saja telah memberinya jumlah energi astral yang jauh lebih kaya. Pertumbuhan kabut 9 warnanya hanyalah bonus. Ia sangat puas dengan hasilnya. Satu-satunya hal yang penting adalah api Yun telah menjadi jauh lebih menakutkan. Bahkan seorang penguasa biasa pun tidak akan mampu memadamkan api setelah menyala, dan mereka akan dengan cepat berubah menjadi tumpukan abu. Hanya beberapa penguasa tingkat puncak yang memiliki peluang melawan versi api Yun ini. Jika dia bisa menyerap api lain, mengubah api Yun menjadi api 10.000 tahun, dia mungkin bisa membakar bahkan para Saint sampai mati. Namun, setiap api unik itu sangat langka dan sulit ditemukan. Untuk saat ini, Xiang Shaoyun tidak punya waktu untuk mencari lebih banyak lagi. Dia bisa melakukannya setelah kompetisi keempat akademi selesai. Pada saat itu, dia akan mampu membakar para Saint. Segumpal api yang mempesona berkelap-kelip di telapak tangannya. Warnanya sebagian besar merah dengan sedikit biru dan hitam, bergerak aktif seolah hidup. Dengan lambaian lembut tangannya, lidah api menerjang batu besar di dekatnya. Berdebar. Seketika itu, batu besar berdiameter lebih dari 10 meter itu berubah menjadi abu. Bahkan setelah membakar seluruh batu besar itu, api terus membakar tanah di bawahnya. Api itu akan mampu membakar seluruh gunung dalam waktu singkat. Dengan lambaian tangannya yang lain, api itu ditarik kembali ke telapak tangannya. Rasanya luar biasa memiliki api yang begitu dahsyat, gumam Xiang Shaoyun dengan puas. Xiang Shaoyun tidak mengakhiri pengasingannya sampai di situ. Dia memasuki gua lagi dan melanjutkan sesi kultivasinya. Kali ini, dia akan memurnikan jantung darah tanaman iblis untuk membentuk tubuh jiwa sejati yang dapat memperkuat kekuatan jiwa dan daya hidupnya. Sudah umum diketahui bahwa jantung darah tanaman iblis dapat membangkitkan kekuatan garis keturunan seseorang, memperkuat daya hidup, memperpanjang umur, dan membentuk fondasi jiwa. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa itu juga dapat digunakan untuk membentuk tubuh jiwa. Tentu saja, prasyarat untuk melakukan hal itu adalah memiliki jiwa yang kuat.
Jiwa Xiang Shaoyun telah lama sekuat penguasa tingkat kelima. Jika bukan karena basis kultivasinya yang tertinggal, dia pasti sudah mampu membentuk fondasi jiwanya sejak lama. Karena itu, dia mengambil kesempatan untuk membentuk tubuh jiwa sebelum membentuk fondasi jiwanya. Dengan begitu, dia akan menjadi lebih tangguh setelah membentuk fondasi jiwanya. Jantung darah tanaman iblis, kau sebaiknya jangan mengecewakanku, gumam Xiang Shaoyun sambil mulai memurnikan jantung darah tersebut. Bab 917. Jantung darah tanaman iblis itu baru terbentuk setelah bertahun-tahun mengumpulkan energi. Jantung itu mengandung energi esensi dari tanaman iblis darah, dan saat Xiang Shaoyun membelah dan memurnikan energi tersebut, dia bisa melihat tanaman iblis darah bergoyang-goyang. Memancarkan sensasi yang menakjubkan, tanaman itu meregang dan mencambuk sulurnya, memanjang dan menarik diri seolah-olah seorang ahli tertinggi sedang menyerang. Dengan menggunakan domain jiwa neter, dia merekam sensasi itu karena dia menduga bahwa itu akan menjadi teknik pertempuran yang ampuh setelah dikuasai. Garis keturunannya bergejolak saat kekuatan hidupnya tumbuh secara besar-besaran. Jantungnya, yang pernah terluka oleh Lady Sura, mengumpulkan sebagian besar kekuatan hidup dan sepenuhnya menyembuhkan dirinya sendiri, menghilangkan semua kerusakan yang tersisa. Jantungnya juga tumbuh semakin kuat. Detak jantungnya meningkat, dan aliran darahnya pun lebih cepat. Bagi orang biasa, ini adalah pertanda buruk karena orang tersebut akan meninggal karena kegagalan organ. Tetapi bagi seorang kultivator, ini sangat bermanfaat. Lagi pula, semakin kuat jantung seorang kultivator, semakin besar kekuatan hidupnya dan semakin kuat pula fisiknya. Saat energi kehidupan membanjiri tubuh Xiang Shaoyun, aura yang kuat berkumpul di bintang-bintangnya. Aura itu adalah esensi yang telah dikumpulkan oleh tanaman iblis darah sepanjang hidupnya dalam kultivasi. Tanaman iblis darah adalah tanaman alam penguasa, dan bahkan sebagian kecil kekuatannya dapat sangat bermanfaat bagi Xiang Shaoyun. Bahkan di tengah-tengah semua ini, Xiang Shaoyun tidak lupa untuk membentuk tubuh jiwanya. Dia menyebarkan metode kultivasinya dan mengumpulkan sejumlah besar energi tanaman iblis darah ke dalam kepalanya, sepenuhnya menyelimuti jiwanya dengan energi tersebut. Sejumlah besar energi kehidupan memasuki kepalanya, dan jiwanya mulai dengan cepat menyerapnya untuk membentuk tubuhnya. Sebelumnya, jiwanya telah mengeras, tetapi masih tampak ilusi. Sebenarnya, itu adalah tubuh palsu, bukan tubuh dari daging dan darah. Dengan tanaman iblis darah, jiwa dapat membentuk tubuh sejati. Setelah terbentuk, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Menurut catatan kuno, seorang kultivator setidaknya harus berada di alam pertempuran surga sebelum membentuk tubuh jiwa yang sebenarnya. Bahkan saat itu pun, seseorang masih membutuhkan banyak harta karun alam untuk itu. Namun, Xiang Shaoyun memiliki jiwa yang murni, jiwa yang pada dasarnya tanpa celah. Dengan demikian, ia dapat menggunakan kekuatan tanaman iblis darah untuk membentuk tubuh sejati bagi jiwanya pada tingkat kultivasinya saat ini. Energi sulur iblis darah menyatu dengan jiwanya tanpa henti, akhirnya menjadi kepompong darah. Seluruh keberadaan lenyap dari tubuh Xiang Shaoyun seolah-olah dia adalah seorang biksu ulung yang telah meninggal dalam keadaan meditasi. Padahal, seluruh tubuhnya dipenuhi kehidupan, mengandung kekuatan hidup tak terbatas yang membuatnya sama sekali tidak mati. Meditasi ini berlangsung selama 3 bulan. Pada akhirnya, kepompong darah itu akhirnya retak. Sebuah tubuh yang persis sama dengan Xiang Shaoyun muncul di kepalanya. Kulit tubuh itu mirip dengan kulit bayi, halus, cerah, dan tanpa celah. Kekuatan jiwa yang dahsyat terpancar keluar, menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui penguasa tingkat keempat. Kekuatannya menyaingi kekuatan penguasa tingkat keenam, yang merupakan tingkat yang sangat kuat. Terbentuklah hubungan antara tubuh utama dan jiwa Xiang Shaoyun, dan auranya mulai meningkat. Jiwanya secara paksa meningkatkan kekuatan tubuh utamanya. Hanya dengan memiliki tubuh utama yang kuat, ia akan mampu beradaptasi dengan kekuatan baru jiwanya. Energi yang bocor dari jiwanya juga memberi nutrisi pada 9 bintangnya, menyebabkan bintang-bintang itu bersinar dengan pancaran yang gemilang. Energi astral dengan cepat diubah menjadi aura naga, semakin menyempurnakan tulang punggung naga Xiang Shaoyun, mendorong tingkat kultivasinya ke puncak alam kenaikan naga tahap ke-7. Dia sekarang hanya selangkah lagi dari tahap ke-8. Energi itu seharusnya mendorongnya ke tahap selanjutnya, tetapi dia menekannya untuk memurnikan energinya lebih lanjut. Dia tidak ingin menerobos terlalu cepat. Sebagai kultivator alam kenaikan naga tahap 7 yang baru, dia perlu memperkuat dan memantapkan fondasinya. Akhirnya, energi yang bergejolak di tubuh Xiang Shaoyun mereda. Dia mencoba mengirimkan tubuh jiwanya keluar dari tubuh utamanya, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para penguasa. Dia merasa sekarang dia juga bisa melakukan hal yang sama. Benar saja, jiwanya melayang keluar dari dahinya dan melangkah pergi. Seketika itu juga, tubuh dari daging terbentuk di sekitarnya. Dua Xiang Shaoyun terlihat berdiri bersama, seolah-olah mereka adalah sepasang kembar.
Xiang Shaoyun juga merasakan bahwa klonnya telah membentuk pikiran independen, seolah-olah itu adalah versi lain dari dirinya yang mampu berpikir dan berkultivasi secara mandiri. Dia tercengang. Apakah ini klonku? Akankah ia melahirkan diriku yang berbeda? Xiang Shaoyun bertanya pada dirinya sendiri. Klon itu menjawab, aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Kamu akan tetap menjadi orang yang dominan, dan segala sesuatu yang kulihat dan peroleh akan menjadi milikmu. Pada saat yang sama, segala sesuatu milikmu juga akan menjadi milikku. Kita awalnya adalah satu. Penjelasan itu menghilangkan semua kebingungan di benak Xiang Shaoyun. Meskipun klon tersebut memiliki pikiran independen, klon tersebut juga berada di bawah kendali penuhnya. Bagus sekali. Apakah ini berarti aku bisa membagi fokusku menjadi dua mulai sekarang? Ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasiku, seru Xiang Shaoyun sambil menyadari hal itu. Meskipun demikian, dia tahu betul bahwa klon tetaplah klon dan tidak akan pernah bisa menjadi dirinya sendiri. Selain itu, jika klon tersebut dihancurkan, dia mungkin juga akan menderita. Untungnya, ikat kepala jiwa naga neter kemungkinan akan melindungi jiwanya dari kehancuran. Dengan demikian, dia tidak akan menghadapi bahaya kematian setelah klonnya terbunuh. Dengan ikat kepala sebagai jaminan, dia mengirim klon jiwanya untuk menantang beberapa binatang buas acak di pegunungan. Sayangnya, binatang buas iblis di sana terlalu lemah. Dia tidak dapat melakukan pertarungan yang layak. Namun, ia tetap bisa merasakan sensasi luar biasa mengirimkan jiwanya keluar. Bahkan tanpa mengangkat jari, ia bisa sepenuhnya merasakan semua yang dialami klonnya. Ia masih bisa fokus pada kultivasi dengan tubuh utamanya terlepas dari apa yang dilakukan klonnya. Ini adalah contoh sempurna dari membagi fokusnya menjadi dua, sesuatu yang sebanding dengan kemampuan para bijak. Baiklah, saatnya mencari Mani dan yang lainnya, gumam Xiang Shaoyun. Alih-alih menarik jiwanya kembali, kedua tubuhnya bergerak bersamaan, menuju ke arah yang sama melalui jalur yang berbeda. Xiang Shaoyun bergerak dengan kecepatan penuh, sementara klon jiwanya menemukan Mani dan ketiga burung itu terlebih dahulu. Mereka kebetulan bertemu dengan sesuatu yang berbahaya. Yang dihadapi Mani adalah seekor kera kuat yang perkasa. Ukurannya sebesar bukit, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Ia adalah Raja Iblis tingkat 5, kekuatan yang menjadikannya tiran wilayah luas di pinggiran luar pegunungan. Raja Iblis biasanya menghabiskan waktunya untuk berkultivasi dalam pengasingan dan tidak akan mudah keluar. Namun, Uang dan ketiga burung itu berburu di wilayahnya, memprovokasinya untuk keluar dan menghadapi mereka. Mani adalah Kaisar Iblis tingkat 9, dan dengan bakat garis keturunannya, dia bisa menandingi penguasa Iblis tingkat 4 biasa dalam pertempuran. Namun, menghadapi kera kuat tingkat 5 masih merupakan tantangan tersendiri baginya. Ketiga burung itu berteriak berulang kali, tetapi mereka tidak banyak membantu dan hanya bisa menyaksikan Mani dipukuli. Tarik uangnya. Aku akan urus orang besar ini, suara Xiang Shaoyun terdengar lantang. Bab 918. Sosok yang tiba itu adalah klon Xiang Shaoyun. Dengan ikat kepala jiwa naga neter melingkari kepalanya, ia mengenakan pakaian bela diri sederhana yang tak mampu menyembunyikan penampilan heroiknya. Ia tampak seperti anak dewa, dan memancarkan keagungan yang tak terbatas, pembawaannya yang agung mampu memikat hati banyak gadis. Sangat kuat, pria besar ini terlalu kuat. Sulit untuk menghentikannya. Sebaiknya kita mundur dulu, kata Mani. Dia mengirimkan banyak sambaran petir saat berulang kali berbenturan dengan kera kuat itu, tetapi kera itu luar biasa kuat. Kera itu mengayunkan lengannya, menghancurkan satu demi satu sambaran petir sambil terus menyerang Mani. Serangannya membuat Mani terlempar jauh. Untungnya, Mani memiliki tubuh yang sangat tangguh, sekuat Sovereign tingkat menengah. Dengan demikian, Sovereign tingkat akhir tidak dapat dengan mudah melukainya. Mundur, ulang Xiang Shaoyun. Mani tahu Xiang Shaoyun punya banyak trik, jadi dia melesat ke arah ketiga burung itu dan mundur bersama mereka sambil berkata, "Bos, orang besar ini menjaga beberapa harta karun. Jika Anda bisa mengalahkannya, semua harta karun itu akan menjadi milik kita. Jangan khawatir. Ini bukan lawan yang sepadan bagiku," kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, ia melangkah maju. Langkahnya begitu halus, seperti anak dewa yang memulai perjalanan panjang. Ketika kera perkasa itu merasakan kehadiran Xiang Shaoyun, ia menoleh. Matanya yang jahat mampu membuat seseorang gemetar ketakutan, dan ia meraung kepada Xiang Shaoyun, manusia kecil berani berkeliaran di wilayah penguasa ini. Aku akan mencabik-cabikmu. Dua pancaran mengerikan melesat keluar dari mata kera itu menuju Xiang Shaoyun dengan momentum yang tak terbendung, seperti dua bilah tajam. Seketika, pancaran itu mencapai Xiang Shaoyun dan menembusnya. Namun, pancaran itu hanya mengenai bayangannya sebelum kemudian menghantam gunung di belakangnya. Dengan ledakan yang mengguncang dunia, gunung itu rata dengan tanah. Masih menggunakan gerakan kaki yang anggun, Xiang Shaoyun terus melangkah menuju kera raksasa itu.
Kera raksasa itu melihat cemoohan di mata Xiang Shaoyun dan langsung marah. Dengan amarah yang meluap, kera raksasa itu membanting tanah dengan kedua tangannya. Sejumlah besar batu besar terlempar ke arah Xiang Shaoyun, dan medan gravitasi yang sangat besar meliputi area tersebut, mencegah penerbangan di area aktifnya. Bahkan, berdiri pun akan sulit bagi sebagian orang. Medan gravitasi itu sangat kuat dan langsung menyebabkan Mani dan ketiga burung itu jatuh dari langit. Seandainya mereka tidak terbang cukup jauh, mereka mungkin akan tetap tertancap di tanah setelah jatuh. Xiang Shaoyun merasa seolah-olah beberapa gunung yang tidak terlalu lebar menekan pundaknya, menyebabkan gerakannya menjadi agak lambat. Saat itulah batu-batu besar itu sampai kepadanya. Bibirnya melengkung membentuk senyum saat bintang buminya berguncang. Medan gravitasi terbalik muncul, dan dia mengayunkan kedua telapak tangannya ke depan, menghancurkan semua bebatuan menjadi berkeping-keping. Pohon palem besar. Sejumlah besar lempengan batu muncul dan melayang di udara, menabrak bebatuan yang datang sebelum menghantam kera raksasa itu. Pergi sana. Kera perkasa itu membuktikan reputasinya sebagai sosok dengan kekuatan tak terbatas. Setiap pukulan menghancurkan sebuah lempengan. Pada saat itu, Xiang Shaoyun tiba di sampingnya. Sebanyak 108 serangan telapak tangan dilancarkan secara beruntun. Dengan kedalaman bumi, energi bumi yang tak terbatas berkumpul di sekelilingnya, memberinya pasokan energi yang tak ada habisnya. Serangan telapak tangannya diperkuat, dan 108 telapak tangan itu seperti 108 gunung yang dengan kuat menghantam kera raksasa itu ke tanah. Mengaum, mengaum. Kera perkasa itu meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya membesar saat ia menggunakan teknik transformasi tubuhnya, yang dapat memicu potensi tersembunyinya dan melepaskan kemampuan bertarung yang lebih kuat lagi. Dengan menggunakan tekniknya, kera perkasa itu memperoleh kekuatan tempur setara dengan Raja Iblis tingkat 6. Dengan kekuatannya yang tak tertandingi, ia bahkan mampu menantang Raja Iblis tingkat 7 dalam pertarungan. Setiap pukulannya kini tampak mampu merobek langit. Ia menghujani Xiang Shaoyun dengan pukulan, menghancurkan serangan Xiang Shaoyun dengan kekuatan luar biasa yang membuat Xiang Shaoyun kesulitan melukainya. Pria besar itu benar-benar menakutkan. Sepertinya aku harus segera mencapai alam penguasa, kata Mani sambil menghela napas. Saat kita berada di levelnya, kita bisa dengan mudah menghancurkannya, kata Vicious Tree dengan kilatan jahat di matanya. Benar. Dia telah berlatih selama lebih dari 1000 tahun. Berapa tahun kita telah berlatih, kata Vicious Tree. Beri kami waktu 100 tahun, dan kami akan mampu membunuhnya, kata si kejam. Bos kami baru bercocok tanam kurang dari 10 tahun, dan dia sudah cukup kuat untuk menghadapi kera itu. Kita tidak bisa terus menahan bos, kata Mani. Kembali ke medan perang, pertarungan antara Xiang Shaoyun dan kera raksasa semakin sengit. Sekitar selusin gunung di dekatnya telah rata dengan tanah, dan semua binatang buas di daerah itu telah melarikan diri jauh. Klon Xiang Shaoyun memiliki kekuatan tempur setara dengan penguasa tingkat 6, dan dikombinasikan dengan kemampuannya untuk bertarung melebihi kemampuannya, dia bahkan tidak takut pada penguasa tingkat 8. Dengan kedalaman bumi, dia memanggil kekuatan bumi tanpa batas yang dia gunakan untuk menghadapi pukulan kera kuat itu. Kera perkasa itu memiliki teknik tinju yang sangat kuat yang didukung oleh energi bumi yang mengerikan dan ganas. Kemampuan bertarungnya sangat menakutkan, dan jika diukur dari kekuatan murni, Xiang Shaoyun akan sedikit lebih lemah. Jika bukan karena alam jiwanya yang lebih tinggi, dia tidak akan mampu menandingi kera perkasa itu hanya dengan 1 bintang. Aku mengolah 9 kekuatan, dan aku tahu kedalaman setiap kekuatan yang kuolah. Aku dapat melepaskan potensi maksimal dari setiap kekuatan bahkan hanya dengan 1 bintang. Dengan meminjam energi alam yang tak terbatas, aku dapat melawan yang terkuat di antara rekan-rekanku. Kepercayaan diri Xiang Shaoyun tumbuh seiring berjalannya pertempuran. Kedalaman energi buminya menyebar kemana-mana, membentuk banyak meteor mengerikan di langit. Meteor-meteor itu menghujani tanpa henti dengan kekuatan yang tak seorang pun dapat hentikan. Meteor-meteor menghantam kera perkasa itu. Ia tampak sangat menyedihkan, darahnya berhamburan kemana-mana. Namun, kera itu tetap tak gentar. Ia kembali memancarkan sinar matanya dan memuntahkan gumpalan energi bumi yang mengerikan dan ganas dari mulutnya, memaksa Xiang Shaoyun untuk berulang kali menghindari rentetan serangan tersebut. Setelah beberapa waktu, transformasi kera kuat itu akhirnya mencapai batasnya, dan auranya menurun. Di sisi lain, Xiang Shaoyun masih dipenuhi kekuatan. Kini jelas siapa di antara keduanya yang lebih kuat. Jika Xiang Shaoyun juga menggunakan kekuatan lainnya, kera raksasa itu pasti sudah mengalami kekalahan jauh lebih awal. Dia hanya menggunakan pertempuran itu untuk membiasakan diri bertarung menggunakan klon jiwanya. Karena kelelahan, kera perkasa itu tidak lagi ingin bertarung. Ia berbalik dan mulai melarikan diri menuju guanya. Bab 919. Sarang kera perkasa itu terletak di dalam gua yang kokoh. Di dalam gua terdapat dunia yang sama sekali berbeda.
Banyak harta karun tersimpan di dalamnya. Untuk bertahan hidup, kera perkasa itu hanya perlu menjaga pintu masuk dan mencegah Xiang Shaoyun masuk. Ketika Xiang Shaoyun tiba di depan gua, ia mendapati bahwa sebuah formasi bercahaya telah muncul di sekitarnya. Formasi tersebut menyembunyikan gua dan mencegah Xiang Shaoyun masuk. Ekspresi takjub terlintas di mata Xiang Shaoyun saat dia berkata, kera perkasa itu ternyata mampu membuat formasinya sendiri. Sungguh binatang yang menakjubkan. Dia melayangkan tinjunya ke depan, melepaskan pukulan dahsyat dalam upayanya untuk menghancurkan formasi tersebut. Tetapi ketika energi tinjunya mengenai formasi itu, formasi tersebut lenyap menjadi ketiadaan. Bagaimana ini mungkin? Seru Xiang Shaoyun dengan terkejut. Pukulannya sangat dahsyat, tetapi sama sekali tidak berguna di hadapan formasi tersebut. Kegagalannya benar-benar melampaui ekspektasinya. Dia memukul beberapa kali lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Pukulannya tidak mampu menghasilkan apapun. Namun, alih-alih merasa cemas, senyum justru terbentuk di wajahnya. Pasti ada rahasia di sini. Kalau tidak, dengan kecerdasan kera yang kuat itu, dia tidak akan mampu menyusun formasi. Dia berdiri tegak dan melepaskan kekuatan bumi yang dimilikinya, mengirimkan inderanya merayap ke seluruh formasi. Sebelumnya di Aula Bumi Suci, dia juga mengandalkan kekuatan bumi untuk mendeteksi titik lemah formasi mereka. Dia yakin bisa melakukan hal yang sama di sini. Dengan kemampuan instingnya yang sepenuhnya aktif, dia meneliti puluhan mata formasi, melihat dengan jelas setiap rune dari formasi tersebut. Dia berseru, ini adalah formasi penetral energi penguasa puncak. Sepertinya penguasa puncak pernah tinggal di gua ini. Xiang Shaoyun adalah orang yang berpengetahuan luas, dan dia tentu saja pernah membaca buku-buku tentang formasi sebelumnya. Meskipun dia bukanlah seorang ahli formasi, dia cukup tahu untuk mengenali beberapa formasi. Formasi penetral energi di hadapannya mampu mengubah semua serangan menjadi ketiadaan, sehingga hampir mustahil untuk ditembus. Xiang Shaoyun tidak begitu memahami formasi, tetapi ia dapat mengandalkan bakatnya untuk melihat setiap rune formasi dengan jelas. Dengan demikian, ia dapat dengan mudah menemukan titik lemah yang akan mempermudah penghancuran formasi tersebut. Ia melangkah maju, mengirimkan gelombang kedalaman kayu. Sebuah mata formasi yang terkubur di bawah tanah meledak. Bang! Hancurnya mata formasi tersebut melemahkan mata formasi lainnya, dan energi yang menggerakkan formasi menjadi tidak teratur. Xiang Shaoyun mengulangi tindakannya, menghancurkan puluhan mata formasi secara berturut-turut. Akhirnya, formasi tersebut menghilang dan tidak lagi dapat menghalangi jalannya. Kera perkasa yang bersembunyi di kedalaman gua melihat apa yang terjadi. Kemarahan yang mendalam terpancar dari matanya. Alih-alih memaksa masuk, Xiang Shaoyun berkata, rahasia kuat, aku akan memberimu kesempatan. Lakukan satu hal untukku, dan aku akan mengampunimu. Kera perkasa itu menjawab, penguasa ini tidak akan pernah menyerah. Ayo lawan aku sampai mati jika kau berani. Kau benar-benar tidak mau keluar, tanya Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Tidak. Masuklah jika kau bisa, tantang kera perkasa itu. Tentu. Jangan salahkan aku jika guamu terbakar habis, kata Xiang Shaoyun sambil mengirimkan api Yun, menyapu gua dengan kobaran api. Dor, dor. Kobaran api yang dahsyat membakar di dalam gua, menaikkan suhu hingga ke tingkat yang tidak nyaman. Kera perkasa itu cukup kuat, tetapi ia masih sangat menderita di bawah siksaan Yun Flame, yang sekarang merupakan api tingkat tinggi. Kobaran api yang dahsyat mendorong pertahanannya hingga hampir runtuh. Mengaum, mengaum. Ia berulang kali meraung saat mencoba memadamkan api, tetapi usahanya sia-sia. Dengan kekuatan api yang dahsyat, Xiang Shaoyun mampu membiarkan api itu menyala selamanya. Tidak ada yang bisa menghentikan apinya. Gelombang api menyapu maju satu demi satu, menghancurkan penghalang pertahanan kera kuat itu, memaksanya melarikan diri lebih dalam ke dalam gua. Ketika Xiang Shaoyun menyadari bahwa kera itu justru mundur lebih dalam, ia menyimpulkan bahwa pasti ada sesuatu yang baik di dalam gua itu. Ia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam, menarik api itu kembali ke dalam dirinya sebelum bergegas masuk ke kedalaman gua. Energi api di dalam gua telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, tetapi Xiang Shaoyun kebal terhadapnya. Klonnya sebenarnya lebih kuat daripada tubuh aslinya, dan bagaimanapun juga, energi api di sini adalah hasil dari api Yun sejak awal. Bergerak dengan kecepatan maksimalnya, Xiang Shaoyun maju ke dalam gua. Ia mendapati bahwa gua itu sangat dalam, dan ia masih tidak dapat melihat ujungnya meskipun bergerak dengan kecepatannya. Tiba-tiba, ia melihat kera raksasa itu berdiri diam, tidak berani melangkah lebih dalam. Xiang Shaoyun juga berhenti karena ia merasakan aura aneh di depannya. Ia menyipitkan mata dan memfokuskan pandangannya. Ia menemukan bahwa dinding gua di samping kera kuat itu dihiasi dengan sejumlah besar kristal spiritual tingkat tinggi. Kristal roh bukanlah sumber kejutan terbesarnya, karena di depan kera perkasa itu terdapat untaian energi kuning murni yang melayang-layang. Jumlahnya tidak banyak,
tetapi mengandung energi ganas yang sangat padat sehingga membuat maju ke sana menjadi prospek yang sangat menakutkan. Xiang Shaoyun juga memperhatikan bahwa untaian energi itu bukanlah energi jahat murni karena ada juga campuran energi bumi murni di dalamnya. Dia dapat melihat beberapa kemiripan antara energi di sini dengan energi asal gelap yang telah dia serap sebelumnya. Kera perkasa itu luar biasa kuat, tetapi bahkan dia pun tidak berani mendekati energi ganas itu karena energinya terlalu dahsyat. Energi itu bahkan bisa melarutkan para penguasa, dan kera perkasa itu tidak akan mampu menyerapnya. Raksasa perkasa, tunduk atau mati, tuntut Xiang Shaoyun dengan nada membunuh karena dia tahu bahwa kera perkasa itu tidak punya pilihan lain. Tentu saja, kera perkasa itu bukanlah seseorang yang mudah ditaklukkan. Dengan raungan, ia berputar dan menyerang. Sebuah gada besar muncul di tangannya. Ini adalah senjata yang ia tempa sendiri, dan ia menggunakannya sebagai upaya terakhir untuk melarikan diri. Sayangnya, gua itu terlalu kecil, dan membatasi gerakannya. Tentu saja, Xiang Shaoyun juga mengalami keterbatasan serupa. Namun, dia masih lebih kuat dari kera raksasa itu. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia menaklukkan kera tersebut. Akhirnya, kera perkasa itu dikalahkan. Darah berhamburan kemana-mana saat Xiang Shaoyun menghujaninya dengan banyak jurus telapak lempengan besar. Kera itu hampir menabrak seberkas energi ganas, dan dia sangat ketakutan hingga dia bisa merasakan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Aku bersedia tunduk. Aku bersedia tunduk, teriak kera perkasa itu tanpa ragu-ragu. Xiang Shaoyun terkejut melihat betapa takutnya kera perkasa itu terhadap energi ganas tersebut. Ia pun berhenti menyerang. Kau tidak akan menderita sebanyak ini jika kau menyerah lebih awal, kata Xiang Shaoyun. Dia menunjuk ke depan dan bertanya, energi jahat apa yang ada di sini? Aku tidak tahu, tapi aku tahu itu sangat menakutkan. Itu lebih dari sekadar energi jahat biasa. Aku pernah melemparkan beberapa material berharga ke arahnya, dan bahkan material itu langsung hancur menjadi ketiadaan, kata kera perkasa itu dengan jujur. Ini wilayahmu, tapi kau tidak tahu apa-apa, tanya Xiang Shaoyun dengan nada tidak senang. Kera perkasa itu takut Xiang Shaoyun akan menyerang lagi, jadi dia buru-buru menjelaskan, ini mungkin energi esensi bumi mistik. Bab 920. Energi esensi bumi mistik. Ini adalah energi yang sangat langka. Meskipun bukan jenis energi asal, energi ini sebanding dengan energi asal. Sebagai energi esensi yang terbentuk selama lebih dari 10.000 tahun tertidur di bawah tanah, keberadaannya setara dengan api berusia 10.000 tahun. Energi ini bukanlah energi jahat, namun mengandung atribut energi jahat, yang memberinya kemampuan untuk menghancurkan segala sesuatu. Energi itu sangat berguna, dan jika seseorang dapat memurnikannya ke dalam tubuhnya, bukan hanya kemampuan bertarungnya yang akan meningkat, tetapi juga kekuatan serangannya. Lebih jauh lagi, energi esensi bumi mistik juga merupakan bahan yang sangat baik untuk membentuk fondasi jiwa seseorang, dan jauh lebih berharga daripada batu mistik gelombang hitam yang diperoleh Xiang Shaoyun belum lama ini. Jika energi esensi bumi mistik terus berevolusi, pada akhirnya ia akan menjadi energi ibu bumi, energi bumi yang paling purba. Energi ini sangat langka, dan bahkan energi esensi bumi mistik pun sangat langka sehingga didambakan oleh para orang suci, apalagi energi ibu bumi. Siapa sangka sesuatu yang langka seperti ini akan muncul di pinggiran pegunungan Naga Phoenix dan tetap tersembunyi selama ini. Kera perkasa itu awalnya adalah Kaisar Iblis. Setelah menemukan gumpalan energi esensi bumi mistik ini, ia meminjam energi yang kental itu untuk berkultivasi dan dengan cepat tumbuh menjadi penguasa iblis. Namun, bahkan sekarang pun, dia masih tidak berani menyentuh energi esensi bumi mistik itu, dan jelas sekali betapa merusaknya energi esensi bumi mistik tersebut. Ketika Xiang Shaoyun mendengar bahwa dia sedang melihat segumpal energi esensi bumi mistik, kegembiraan terpancar di wajahnya, dan dia berseru, aku benar-benar menemukan energi esensi bumi mistik di sini. Aku kaya, hahaha. Sejak mengetahui persyaratan untuk memasuki alam fondasi jiwa, dia telah memperhatikan dengan saksama berbagai material tingkat atas. Dia bertujuan untuk menemukan material terbaik untuk menempa fondasi jiwanya, dan sekarang, salah satunya telah muncul di hadapannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa bahagianya dia saat ini. Jangan terlalu senang. Energi esensi bumi mistik ini tidak bisa dipanen semudah itu. Mungkin hanya para orang suci yang bisa melakukannya. Siapapun selain mereka akan mati begitu menyentuhnya, kata kera perkasa itu. Xiang Shaoyun menjadi tenang setelah mendengar kata-kata kera itu. Kera yang kuat itu benar. Ini rumit. Berjagalah di luar. Aku akan mencoba menyerapnya, kata Xiang Shaoyun setelah berpikir sejenak. Kera perkasa itu tidak membantah dan segera pergi. Bahkan, ia berharap melihat Xiang Shaoyun mati dalam upayanya menyerap energi esensi bumi mistik. Saat kera perkasa itu pergi, Xiang Shaoyun mengirimkan pesan kepada Mani bahwa ia tidak perlu lagi melawan kera perkasa itu, dan ia meminta Mani untuk berjaga di samping kera perkasa tersebut.
Ia membutuhkan waktu yang cukup untuk mempelajari energi esensi bumi mistik. Kera perkasa itu pergi, dan Xiang Shaoyun mulai mendekati energi esensi bumi mistik. Dia mengamati gumpalan energi itu dan menemukan bahwa itu adalah gumpalan yang cukup kecil. Gumpalan itu hanya menempati ruang sekitar 2 meter kubik. Energi yang bergejolak di sekitarnya sangat menekan, dan energi bumi yang melimpah yang dipancarkannya menyehatkan sekitarnya, melahirkan banyak kristal spiritual tingkat tinggi yang nilainya sangat besar. Alih-alih menyentuh energi esensi bumi mistik itu sendiri, Xiang Shaoyun mengeluarkan senjata kaisar secara acak dan melemparkannya ke atas. Teseses. Begitu senjata itu menyentuh energi esensi bumi mistik, senjata itu langsung berkarat. Senjata itu tidak memiliki peluang melawan gumpalan energi tersebut. Xiang Shaoyun mengerutkan kening dan menghela napas, betapa dahsyatnya kekuatan korosif itu. Dan energi intinya mengandung kekuatan korosif dari energi bumi yang ganas. Bagaimana aku bisa menyerapnya? Dia yakin bahwa bahkan senjata-senjata canggih pun tidak akan mampu berbuat apapun terhadap gumpalan energi itu. Dia tidak memiliki peralatan kelas atas, jadi akan sulit baginya untuk mengumpulkan gumpalan energi tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan bahwa tubuh utamanya harus hadir jika dia ingin mengumpulkan energi esensi bumi mistik. Lagi pula, tubuh utamanya dilengkapi dengan lautan kosmos astral yang dapat menyimpan kehidupan. Sudah ada beberapa energi berbeda yang tersimpan di lautan kosmos astralnya. Membawa seluruh gua beserta energi esensi bumi mistik ke lautan kosmos astralnya pun tidak akan menjadi masalah. Selama dia menghindari kontak langsung dengan energi esensi bumi mistik, semuanya akan baik-baik saja. Saat memikirkan hal itu, tubuh utamanya mempercepat gerakannya. Sementara tubuh utamanya sedang bergerak, klon tersebut mencoba menarik seuntai energi esensi bumi mistik untuk melihat apakah ia dapat menyerapnya. Begitu ia menyentuh untaian tersebut, seluruh tubuhnya tersentak seolah-olah terkena sengatan listrik. Rasa sakit yang menyengat menyerang tubuhnya, menyebabkannya segera menjauh dan menghentikan semua pikiran untuk bereksperimen dengan energi tersebut. Ini adalah rasa sakit yang menusuk hati, ratap Xiang Shaoyun. Bagaimanapun, klon tetaplah klon. Ia berbeda dari tubuh utama. Meskipun ia juga dapat menggunakan berbagai teknik dan kekuatan tempur seperti tubuh utama, ia tidak memiliki bintang yang dapat menyerap energi yang terkuras. Karena itu, klon ditakdirkan hanya untuk berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kekuatan jiwaku. Dia tidak hanya menarik untaian energi esensi bumi mistik untuk menyerapnya saja. Dia juga mencoba mencari tahu perbedaan antara tubuh utamanya dan klonnya. Dia telah belajar sesuatu dari upayanya itu. Klon tersebut pada dasarnya berbeda dari tubuh utamanya. Klon tersebut tidak selalu mampu melakukan semua hal yang bisa dilakukan tubuh utama. Namun, klon tersebut dapat menggunakan semua teknik dan kekuatan pertempuran yang tersedia bagi tubuh utama. Terlebih lagi, klonnya, khususnya, lebih kuat daripada tubuh utamanya. Tak lama kemudian, tubuh utamanya tiba bersama Ekai. Baik Mani maupun kera kuat itu terkejut. Siapakah kamu? Mengapa kamu sangat mirip dengan bosku? Tanya Mani dengan tatapan kosong. Xiang Shaoyun berkata, dasar bajingan, bahkan setelah menghabiskan waktu lama tinggal di lautan kosmos astralku untuk menyerap kabut 9 warna, kau masih tidak bisa mengenaliku. Jika ke bosku, siapa pria di dalam sana? Tanya si jahat dengan bingung. Itu klonku. Baiklah, minggir. Aku harus pergi mengambil energi esensi bumi mistik. Kita bicara nanti, kata Xiang Shaoyun sebelum bergegas masuk ke dalam gua. Uang dan kera perkasa itu tidak menghentikannya. Keduanya masih dalam keadaan kebingungan. Tak lama kemudian, tubuh utama tiba dan menyatu dengan klonnya. Sekali lagi, dia menarik seuntai energi esensi bumi mistik ke arahnya dan mengaktifkan bintang bumi dan kedalaman buminya. Kemudian dia menyerap untaian energi esensi bumi mistik itu ke dalam bintang buminya. Saat energi itu memasuki tubuhnya, ia merasakan tubuhnya mulai runtuh karena kekuatan korosifnya. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, rasa sakit yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia derita ketika ia menempa tubuhnya dengan api dan petir. Rasa sakit itu terutama disebabkan oleh kekuatan energi yang luar biasa dan tingkatannya yang tinggi. Dengan kekuatannya saat ini, menyerapnya akan mengakibatkan rasa sakit seperti itu. Jika ia adalah seorang sovereign tingkat puncak atau bahkan seorang Saint, ia tidak akan menderita ketidaknyamanan seperti itu. Meskipun begitu, dengan tekadnya yang luar biasa, ia menahan rasa sakit. Ia menggunakan teknik pembalikan rahasia dan dengan cepat menyembuhkan meridian dan organ dalamnya yang rusak sebelum memaksa untaian energi esensi bumi mistik untuk memasuki bintang buminya. Bahkan setelah memasuki bintang bumi, energi esensi bumi mistik itu masih memberontak dan berusaha melarutkan bahkan bintang itu sendiri, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahannya. Sempurnakan. Xiang Shaoyun meraung dan menyebarkan metode kultivasinya sambil membagi energi esensi bumi mistik menjadi beberapa bagian.
Dia menekannya berulang kali saat dia mencoba untuk sepenuhnya memurnikannya dan menggabungkannya dengan energinya sendiri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.